warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk watawasau bil haq watawasau bis sabar, untuk kita mendatangi majelis ilmu, mendatangi taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Karena masih suasana lebaran, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Wa kullu amin wa antum bikhair. Semoga antum semuanya dalam keadaan baik setiap saatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita nanti. Dan juga sebelum kita mulai, kita ingin menyeru kepada diri kami dan kepada antum sekalian, pada hari-hari seperti ini jangan melupakan saudara-saudara kita di Palestina. Paling tidak kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongannya kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina, dan semoga Allah mengembalikan Masjid Aqsa kepada kaum muslimin, dan semoga Allah membinasakan, menghancurkan teroris Zionis yang menjajah kaum muslimin di Palestina. Baik, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj, kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala. Kita sekarang sampai pada al-hadis at-tasi' wal ishrun, hadis yang ke-29. Dari Utsman radhiyallahu taala anhu, an Utsman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasul al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya ulangi lagi terjemahannya. Dari Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadisnya singkat, namun syarahnya panjang sekali di sini.
Ya, ada 4 halaman. Ya, kita nggak mungkin bacakan semuanya, maka kita akan nukil sebagiannya, kita ringkas saja. Di antara pelajaran yang bisa dipetik dari sabda Rasul tadi, kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizallahu taala, fihi tafadulul ulum. Di dalam hadis ini ada penjelasan ilmu itu bertingkat-tingkat. Dalam Islam, ilmu agama itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Dan yang kita sudah sering sampaikan, ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini ilmu tentang tauhid. Dan Al-Quran, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, isinya semua tentang tauhid. Apalagi kalau kita kupas lagi, ayat-ayat Al-Quran itu juga bertingkat-tingkat. Semuanya kalamullah. Tapi ada yang paling mulia dari ayat-ayat Al-Quran itu. Insya Allah semua sudah tahu ayat apa yang paling mulia di atas muka bumi ini. Hah? Ayat apa? Ayatul Kursi. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, Rasul ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin a'dham fi kitabillah, ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran? Pertama kali Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Sampai terakhir beliau mengatakan ayatul kursi. Kenapa ayat kursi ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Kata para ulama, karena isinya berkaitan dengan zat yang paling mulia, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya, nama-namanya dan perbuatannya. Atau istilahnya berkaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Makanya ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini ilmu tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua kata beliau, anna afdalal ulum ta'allumul Quran. Di antara semulia-mulia ilmu adalah mempelajari Al-Quran. Dan sekali lagi, ayat yang mulia di dalam Al-Quran ayat tentang tauhid. Wa ta'allumu ma'anil Quran. Belajar Al-Quran itu mencakup dua, belajar membacanya dan belajar memahami isinya. Tidak cukup hanya mempelajari cara membacanya, namun harus juga mempelajari isinya. Karena Allah berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah dalam hati mereka sudah ada kuncian? Naudzubillahi min dzalik. Apalah artinya orang itu pandai membaca Al-Quran atau dinamakan Al-Qari, bahkan mungkin juara lomba di mana-mana, tapi tidak paham isinya. Bahkan dikatakan oleh beliau di sini, bukan sekadar menghafalkannya, juga hafid Al-Quran, luar biasa bacaannya, tapi nggak paham isinya. Hafal tapi masih menyembah wali-wali yang telah mati misalnya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu, doamu kepada yang telah mati. Itu ayat Al-Quran mengatakan demikian. Maka apalah artinya orang itu hafil Quran namun berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafid Al-Quran tapi durhaka kepada orang tuanya. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Hafid Al-Quran, hafal Al-Quran, bacaannya luar biasa, tapi tidak mengimani Allah di atas langit. Padahal ayat-ayat tentang akidah Allah di atas langit banyak sekali. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas aras dan aras Allah ada di atas langit. A'amintum man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai zat yang di atas langit? Ataukah tidakkah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Ilaiyas adul kalimut tayyib, kepadanya, yaitu kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, menurunkan dari atas ke bawah, Allah fis sama. Cuma aneh, orang-orang itu hafal Al-Qur'an, bahkan bacaannya luar biasa, tapi mengingkari akidah yang sangat terang benderang di dalam Al-Qur'an Karim. Makanya di sini dikatakan tidak cukup hanya belajar membacanya atau bahkan menghafalkannya, harus paham isinya. Kata beliau, anna afdalal ulum ta'allumul Qur'an wa ta'allumu ma'anil Qur'an wal amal bidzalik al-ilmi, dan juga mengamalkannya. Ini yang paling penting. Wa laysal hifdzul mujarrad min fahmil ma'ani, bukan sekedar hafalan tanpa paham isinya. Jadi kalau kita ringkas, kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, selain kita meyakini Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, kita wajib untuk mempelajari bagaimana membacanya. Kita juga wajib untuk membacanya, kemudian juga mempelajari isinya. Dan tentunya di sini sudah pernah kita sampaikan, memahami tafsir Al-Quran harus dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai salah paham atau gagal paham, ini berbahaya. Seperti yang Rasul sampaikan tentang ciri kelompok Khawarij, kelompok teroris. Kelompok teroris rajin membaca Al-Quran. Ya. Kata Rasul, yaqra'una min khairi qaulil bariyah. Mereka ini rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanum hanajirahum. Namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Bahkan nenek moyangnya kelompok Khawarij, kelompok teroris yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, dia dijadikan muallimul Quran, pengajar Al-Quran, guru Al-Quran. Tapi di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, dia mengikuti pemahaman kelompok Khawarij sampai menjadi pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apalah artinya hafal Al-Quran, bacaannya luar biasa, tapi tidak paham isi Al-Quranul Karim. Makanya dakwah as-salafiyah ahli sunnah wal jamaah senantiasa mendengungkan wajib bagi kita memahami Al-Quran dan sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut at-tabi'in. Kalau dikupas lagi, setiap kelompok-kelompok sesat itu mereka mengaku berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman mereka sendiri, dengan pemahaman tokoh-tokoh mereka sendiri. Makanya pecah umat Islam. Karena apa? Ya, pemahamannya berbeda tentang ayat dan hadis tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, harus memahami Al-Quran dengan pemahaman para salafus saleh, di antaranya para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian di sini dinukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajib an yu'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabi radhiyallahu ta'ala anhum ma'aniyal Quran. Wajib diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabat makna Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Nabi sekali lagi sudah menjelaskan, mengajarkan semuanya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasul, taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Artinya sudah jelas semua ajaran Islam itu di zaman para sahabat. Rasul telah menjelaskan secara detail isi Al-Quran. Apalagi yang berkaitan dengan tauhid, akidah, telah jelas gamblang di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, kama bayyana lahum al-fadhahu. Rasul mengajarkan cara membacanya
dan juga bagaimana makna atau apa makna Al-Quran tersebut. Faqauluhu ta'ala litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, sebagaimana yang Allah firmankan, untuk engkau wahai Nabi Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quran. Ya tanawul hada wa hada, ini mencakup Rasul menjelaskan cara membacanya dan juga apa isinya. Wa qad qala Abu Abdurrahman As-Sulami, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima radhiyallahu anhum, telah menceritakan kepada kami para sahabat yang mereka mengajarkan kami Al-Quran, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selain keduanya, annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu asra ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Dahulu para sahabat Rasul SAW ketika mempelajari Al-Quran kepada Nabi SAW, mereka belajar 10 ayat dulu. 10 ayat dipahami, didalami, diamalkan, baru pindah kepada ayat berikutnya. Artinya yang paling paham tentang apa arti atau tafsir Al-Quran para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang kita sampaikan tadi. Kita dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah, hanya menyeru umat Islam untuk memahami Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat, memahami Al-Quran dan hadis Rasul dengan pemahaman para sahabat. Seperti tadi ayat tentang asma wa sifat, tidak ada para sahabat yang mempercayai Allah di mana-mana. Tidak ada para sahabat yang mengatakan Allah tidak di ruang dan tidak di waktu. Para sahabat selalu meyakini Allah fis sama. Seperti dalam hadis Sahih Muslim ketika Rasul bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Sang budak menjawab fis sama. Padahal ini budak yang hidup di daerah pegunungan gurun pasir, bukan penuntut ilmu, namun secara fitrahnya dia paham ayat-ayat Al-Quran. Apalagi para sahabat yang mereka duduk di majlis ya Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Mereka pun mempelajari isi Al-Quran dan mengamalkannya. Qalu fata'allamna al-Quran wal ilma wal amal jami'an. Kami para sahabat belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan betul-betul sekali lagi yang paling paham tentang ayat-ayat Al-Quran para sahabat Rasulullah SAW. Makanya kalau ada kelompok yang mengatakan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu hanya Allah yang tahu maknanya, yang disebut dengan ajaran kelompok Mufawwidah. Kalau ditanya apa arti Ar-Rahman ala as-istawa, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kelihatannya Masya Allah. Padahal ini sesat dan menyesatkan, sangat berbahaya. Karena apa? Kalau dia meyakini ayat-ayat tentang sifat Allah itu hanya Allah yang tahu, berarti dia menuduh Rasul, menuduh para sahabat tidak paham artinya. Padahal sudah disampaikan tadi oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, para sahabat belajar betul ayat Al-Quran, apalagi ayat tentang sifat-sifat Allah banyak dalam Al-Quran. Seperti yang kita sampaikan tadi, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, ayat kursi, isinya tentang apa? Sifat Allah. Ya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum, dan seterusnya. Kok mereka mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya? Berarti Rasul nggak tahu maknanya. Berarti para sahabat nggak tahu maknanya. Naudzubillah min dzalik, pelecehan terhadap Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, kata Asy-Syaikh, anna khairiyatat muallimil Quran wa muta'allimihi laysat maksuratan ala halin duna halin au zaman duna zaman. Kebaikan yang ada dalam diri pengajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran,
Itu bukan hanya di zaman dahulu, sampai kapanpun. Ini berlaku hadis ini untuk siapapun dan kapanpun, tapi tentunya tadi yang mengajarkan sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Mengajarkan Al-Quran tapi justru malah menyesatkan. Nah, ini yang paling berbahaya. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi pemahamannya. Ini sangat dikecam oleh Rasul tadi, ya, dari kelompok Al-Khawarij. Kemudian Syekh di sini menyebutkan juga kebaikan itu mencakup kebaikan di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat. Ya. Ini kita ringkas saja. Contoh kebaikan orang yang istilahnya menonjol dalam ilmu Al-Quran. Ya. Rasul mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami salatnya kaum muslimin itu yang pandai Al-Quran, pandai dalam membacanya, ya, hafalannya, ya. Dan tentunya yang menjadi imam salat harus juga paham bagaimana cara menjadi imam salat. Ya. Contoh misalnya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah. Ya. Dalam artian jangan sampai yang tidak baik hafalannya, tidak kuat hafalannya, jangan apa? Ya, dibacakan. Nanti apa? Kocar-kacir hafalannya di ketika sholat. Makmum juga nggak khusyuk. Ya, yang mudah, yang memang ya betul-betul dihafal dengan baik dan benar tentunya. Kemudian juga tidak panjang-panjang membacanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, ya, idza amahadukum falyukhaffif. Apabila salah seorang dari kalian jadi imam, diringankan bacaan. Tentunya bukan hanya sekedar dia pandai Al-Quran, namun juga dia paham bagaimana menjadi imam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian di alam barzakh, ketika di perang Uhud, banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Kemudian ketika memasukkan di liang lahat, Rasul mengatakan dahulukan yang ahli Al-Quran. Di sini keutamaan orang yang ahli Al-Quran. Kemudian di akhirat, dalam hadis Rasul mengatakan, yuqalu li sahibil Quran idza dakhalal jannah iqra was'at. Kata Rasul, ketika para ahli Al-Quran itu masuk surga, maka diseru kepadanya, bacalah was'at, dan naiklah. Fayaqra wa yas'at bi kulli ayatin darajah. Ya, maka dia pun apa? Ya, naik tingkat dikarenakan ahli Al-Quran. Bahkan Rasul mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau akharin. Allah mengangkat derajat sebagian manusia disebabkan oleh Al-Quran, dan Allah menghinakan manusia disebabkan juga mereka meninggalkan Al-Quran. Ya, semoga Allah menjadikan kita ahli Al-Quran. Pelajaran yang berikutnya, al-hirsu alal mudawamati ala ta'allumil Quran wa ta'limihi. Terus semangat, istiqomah, konsisten dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena keutamaannya tadi luar biasa. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Dan ini juga bagi kita semuanya yang baru keluar dari bulan suci Ramadan, harus juga apa? Tetap istiqomah. Jangan sampai ketika Ramadan Masya Allah khatam sampai 8 kali misalnya. Ada nggak yang kemarin sudah khatam 8-7 kali? Hah? Insya Allah tawaduk semua ya. Ya, paling tidak setelah itu ya 5 kali khatam sebulan misalnya. Ya, minimal ya, tiap hari ada jatah waktu untuk membaca Al-Quran meskipun sedikit. Karena Rasul mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yang kontinu meskipun sedikit. Ya. Sekali lagi bahkan introspeksi bagi kita semua. Jangan setelah selesai Ramadan selamat tinggal Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Terus istiqomah. Kemudian yang berikutnya, anna min thamarati tilkal khairiyah annaha tusahil intizal adillah wasyawahid minal Quran.
Ini khususnya bagi para dai, bagi ustadz atau bagi penuntut ilmu. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, maka mudah ketika dia berdalil untuk membawakan ayat-ayat Al-Quran. Ini sekedar perbandingan saja. Coba perhatikan mereka-mereka yang ceramah, cuma modalnya guyonan, modalnya cuma asbun saja, ngalor ngidul baca. Tidak ada ayatnya, mungkin ayatnya juga salah-salah bacanya. Ini salah satu indikasi orangnya jauh dari Al-Quran. Atau hafal Al-Quran tapi tidak paham isinya. Sehingga apa? Ceramahnya, kajiannya hanya apa tadi? Ucapan dari dirinya saja. Padahal dalam hadis Rasul mengatakan khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Beda dengan misalnya para ulama atau orang-orang yang memang ahli Al-Quran. Dia hafal dan juga dia paham isinya. Ceramahnya isinya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Makanya ini salah satu kemunduran umat Islam. Kenapa mereka masih dijajah di mana-mana? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Mungkin membaca iya, tapi apakah paham sesuai dengan pemahaman para sahabat tadi? Apakah betul-betul dia berpegang teguh dengan Al-Quran? Karena tadi Rasul berjanji, kalau kaum muslimin betul-betul menjadi ahli Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat mereka, sebagaimana di zaman para as-sahabah. Poin berikutnya, wa fihi min samarati tilkal khairiyah aidan al-barakah fi tahsil ilmi wa ghairihi. Di antara buah orang itu menjadi ahli Al-Quran akan mendapatkan barokah dengan dia mendapatkan banyak ilmu di dalamnya. Al-Quran isinya tentang ahli ilmu. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang hukum-hukum syariat, ilmu tentang kisah-kisah para anbiya dan kaum mereka dan sebagainya. Maka kalau dia dekat dengan Al-Quran, maka dia menjadi ahli ilmu. Apalagi kata para ulama, ilmu agama itu tidak lain kecuali qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu agama itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, anna min luzumi dhafar bitil kal khairiyah ma ikra dhuhuru atharil qudwa fi muallimil Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang ahli Al-Quran, itu akan nampak Al-Qudwah, suri teladan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ahli Al-Quran, hafid Al-Quran, namun menjadi teladan yang buruk bagi orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Ahli Al-Quran mungkin menjadi qari, bacaannya luar biasa, namun sangat zalim kepada manusia. Padahal di dalam Al-Quran ada kisah bagaimana kezaliman Fir'aun yang Allah binasakan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian disampaikan di sini sebagian riwayat dari para ulama salaf. Dikatakan di sini, wasafal Imam Mudzabi rahimahullah taala ba'dal muqri'in alladzina adrakahum fakana mimma qalahu anhum. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau mensifati sebagian ahli Al-Quran yang beliau jumpai. Di antaranya beliau mengatakan, di antaranya Ibrahim bin Falah, kana salihan khairan wa quran mahiban. Ini ulama ahli Al-Quran. Dikatakan oleh beliau orang ini soleh, orang yang soleh, khairan baik, wa quran orang yang wibawa, ya, wa mahiban hasanah samti baik akhlaknya, perangainya, jaidal ma'rifah bil hadis, dan beliau juga paham tentang al hadis. Karena tidak mungkin orang itu ahli Al-Quran tanpa paham al hadis. Dan ini sudah pernah kita sampaikan juga, ucapan ulama salaf yang bernama Makhul. Beliau mengatakan, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ilal Quran.
Al-Quran lebih butuh kepada al-hadis daripada hadis butuh kepada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin kita paham ayat Al-Quran tanpa hadis. Contoh yang paling konkret, yang paling jelas sekali, ayat tentang salat. Aqimus salat. Allah berfirman, dirikanlah salat. Bagaimana kita mungkin bisa memahami ayat ini tanpa bantuan al-hadis? Ada nggak dalam Al-Quran salat duhur 4 rakaat? Ada nggak? Coba carikan. Kalau ada kita kasih hadiah. Hah? Bagaimana cara salat dari takbiratul ihram sampai salam? Tidak ada dalam ayat Al-Quran. Yang ada dalam al-hadis. Makanya Al-Quran harus dipahami juga dengan al-hadis. Dan Al-Quran dan hadis sudah kita sampaikan tadi harus dipahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dan juga para ulama as-salafus saleh. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya atau dalam muqaddimah tafsirnya beliau menjelaskan metode tafsir yang benar itu bagaimana. Beliau mengatakan ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan ucapan para sahabat, ditafsirkan dengan ucapan tabi'in, muridnya sahabat, ditafsirkan dengan ucapan tabi'ut tabi'in. Bukan dengan apa? Akal-akalan kita. Ya. Mereka yang ahli Al-Quran, yang belajar langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, sabda Rasul tadi, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Fihi as-sabr wal musabarah lil muallim wal muta'allim. Harus ada kesabaran dalam diri orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ya, apalagi subuh-subuh kayak gini belajar, ngantuknya luar biasa. Ya, pikirannya dengan khusyuk mendengar, nggak taunya, ya nggak nyindir ya. Baik. Intinya butuh kesabaran. Ya, mungkin mau berangkat ngopi dulu. Ya, as-sabr wal musabarah lil muallim wal muta'allim. Fahada min mawatin mujahadatin nafsi. Ini termasuk bentuk jihad melawan diri sendiri. Seperti yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad ada 4 macam, ada 4 tingkat. Jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Di antaranya apa? Dengan belajar, beramal, berdakwah, bersabar. Kemudian jihad melawan syaitan yang kedua, yaitu dengan ilmu, keyakinan dan kesabaran juga. Dan yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana kita akan melawan orang-orang kafir sedangkan kita masih belum bisa mengalahkan diri kita dengan jihadun nafsi tadi. Ya. Maka sekali lagi, kaum muslimin akan menang. Yakin kaum muslimin akan menang. Cuma masalahnya butuh proses. Bagaimana prosesnya? Ya tadi, jihadun nafsi. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Kemudian jihad melawan syaitan dengan ilmu dan keyakinan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ini harus kita yakin, kaum muslimin pasti menang atas orang Yahudi. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, la taqumus hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan mungkin tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Kalau sekarang masih terbalik. Tapi suatu saat kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin yang akan membunuh orang-orang Yahudi. Fayahtabi al-yahudi min warail hajar wasyajar. Orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayaqulu hajar wasyajar. Pohon dan bebatuan akan berbicara. Harus yakin, ini sabda Rasul. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata Rasul, bebatuan pepohonan akan berbicara, "Hadza ya Abdullah ya Muslim." Wahai Abdullah. Kata para ulama, di sini ada makna yang tersirat. Siapa yang bisa memerangi orang Yahudi? Abdullah al-Muslim, yaitu yang betul-betul beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Makanya pepohonan bebatuan mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah yang menyembah Allah, bukan yang menyembah
wali-wali yang telah mati yang menyembah selain Allah, bukan. Yang bisa mengalahkan orang-orang Yahudi, kaum muslimin yang betul-betul kokoh tauhidnya, benar tauhidnya. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah menolong kalian. Ini janji Allah dan Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya. Cuma masalahnya tadi, sudahkah kaum muslimin mempraktekkan nasrullah, menolong Allah, menolong agama Allah dengan mentauhidkannya? Kemudian kata Rasul, pepohonan bebatuan akan berkata, ya Abdullah ya Muslim, wahai Abdullah wahai Muslim, hada Yahudi warai. Di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuh dia. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat, fa innaha min syajaratil yahud, karena itu pohonnya orang Yahudi. Hadis sekali lagi riwayat Imam Al-Bukhari. Cuma sekali lagi, semuanya butuh proses. Harus apa? Kaum muslimin tahu bagaimana cara meraih kemenangan sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-soleh. Ya, di sini banyak dinukilkan ucapan-ucapan para ulama, kita banyak lewati. Wa fihi fadlu majalisi ta'limil Quran. Di dalam hadis tadi juga ada keutamaan majelis Al-Quran. Namun sekali lagi yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazat alimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat Allah mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan majlis kita seperti yang Rasul sebutkan dalam hadis ini. Dan yang terakhir, anna ta'allum al-Quran wa ta'limahu fil masajid mimma tawatara ali amal muslimin jilan ba'da jil. Mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran di masjid, ini salah satu yang sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Kalau enggak kita tutup. Enggak ada? Baik, kita cukupkan sekian. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.